Selamat siang anak-anak kelas 6. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita bab 4 mengenai Microsoft PowerPoint. Nah, hari ini di bagian pertama Bapak akan menjelaskan catatan yang sudah disalin minggu yang lalu, yaitu mengenal menu program presentasi atau mengenal bagian-bagian Microsoft PowerPoint dan kegunaannya. Nah, ini tampilan pertama setelah kita membuka program Microsoft PowerPoint. Nah, ada beberapa bagian yang sudah kamu catat di tabel. Ada Quick Access Toolbar. Inilah yang disebut dengan Quick Access Toolbar. Jadi ini tuh tombol-tombol praktis untuk mengerjakan beberapa perintah tertentu, misalnya ini save ya, kemudian ini untuk memulai slideshow ya. Kemudian bagian kedua, Microsoft Office Desktop View ya, itu berisi sebuah menu pull down untuk pengaturan file. Jadi kita tinggal klik di sini, nanti ini ada beberapa menu untuk pengaturan file, yaitu menyimpan, ya, mengeprint atau membagikan. Yang ketiga adalah title bar. Title bar itu nama file yang sedang kita buka. Ya. Jadi ini belum ada nama filenya, belum Bapak simpan, makanya tulisannya presentation 1. Tapi jika ini sudah disimpan, file ini sudah disimpan, maka di sini ada nama filenya. Terus yang keempat, ribbon. Mana itu bagian ribbon? Ribbon itu ini mulai dari paste ini sampai ke sini. Ya. Jadi ini yang disebut dengan ribbon. Di ribbon ini ada berbagai tombol-tombol praktis atau perintah-perintah icon-icon ya, itu ribbon. Kemudian panel slide atau outline ya. Yang kelima itu ini yang disebut dengan panel slide. Jadi kelihatan berapa slide, ada 2 slide ya. Jadi ini yang disebut dengan panel slide ya, atau outline. Kemudian yang keenam adalah slide panel. Slide panel ini yang besar ini, ya, lembaran yang besar ini. Kalau ini tadi panel slide, sedangkan ini slide panel. Bisa dibedakan ya. Terus placeholder. Placeholder itu tempat untuk mengetik. Ini placeholder pertama, ini placeholder yang bagian bawah. Itu disebut dengan placeholder. Jadi itu kita bisa isi dengan teks, kita bisa isi juga dengan gambar. Nomor slide ini di bawah, nomor slide pertama, berarti itu yang sedang kita buka. Ini berarti slide yang kedua. Kemudian tema name ya, di aplikasi yang Bapak pakai ini versinya 2016, jadi tidak terlihat nama temanya. Tapi kalau anak-anak kami menggunakan program Microsoft Office 2010, maka di bawah ini akan ada tulisan tema ya, nama temanya, tema apa ya, slide itu. Kemudian notepen ya. Notepen itu seringkali kurang diperhatikan, tapi ini sebenarnya sangat membantu. Ini click and add note ya. Jadi ini catatan-catatan yang bisa dibuat untuk memperjelas, misalnya ini untuk memperjelas materi di slide. Jadi catatan ini tidak terlihat di slide kalau dia pakai proyektor.
yang terlihat di slide, yang terlihat di proyektor adalah bagian atas ini, yang slide ini. Sedangkan ini hanya terlihat kepada kita yang sedang mempresentasikan, menyampaikan sesuatu. Sedangkan yang terlihat kepada orang yang mendengarnya adalah hanya ini saja, yang mengikuti misalnya rapat, hanya slide ini. Sedangkan ini kita yang melihatnya. Jadi kita bisa lihat, kita bisa isi catatan-catatan di sini untuk membantu kita menjelaskan setiap materi yang ada di slide. Ya. Notepen. Terus bottom view. Ya. Button view ini di bawah, di sini ada beberapa pilihan tampilan slide. Ini yang pertama ini normal, kemudian ini slide-nya berubah bentuknya, kemudian slide-nya berubah juga. Ya. Terus slideshow ini tampilannya. Kemudian kita kembalikan ke bentuk normal, ya, akan seperti ini, ya. Kemudian nomor 12 zoom slide ini untuk memperbesar slide-nya, ya. Biasanya kita perbesar slide ini ketika kita mau edit supaya kelihatan semua hurufnya. Teksnya yang kurang kita bisa tambah, ya. Itu ada fungsinya. Terus di bagian terakhir adalah button fit slide current, yaitu untuk mengatur tampilan slide sedemikian rupa sehingga tepat memenuhi jendela yang tersedia. Kita kembalikan, baru kita klik. Ya, dia akan seperti itu. Jadi itu bagian pertama yang kita pelajari. Bagian yang kedua, langkah-langkah membuat presentasi baru. Nah, ini presentasi yang sudah Bapak buat, walaupun cuma satu slide, ya. Tapi Bapak mau bikin presentasi baru. Bagaimana caranya? Kita klik file, kemudian ada new dalam bahasa Indonesia artinya adalah baru. Kita klik itu. Kemudian kita klik blank presentasi. Jadi begitu cara membuat presentasi baru. Ya. Dan kita tinggal klik apa judul yang akan kita buat presentasinya. Misalnya jenis buah-buahan yang dapat dijadikan obat. Buah-buahan yang dapat dijadikan obat, berarti judul daripada yang kita presentasikan itu adalah mengenai buah-buahan yang bisa dipakai untuk obat. Misalnya yang mempresentasikannya adalah kelompok buah. Kalau sudah selesai, sudah. Ini kita sudah buat slide baru, presentasi baru. Nah, misalnya kita ini kan judul, ya. Nah, untuk menambahkan slide ini kita bisa tekan enter. Kita klik dulu di panel slide, ya. Nah, baru akan muncul seperti ini. Jadi di sini kita akan ketik misalnya nama-nama buah yang bermanfaat, nama-nama buah yang digunakan untuk obat. Misalnya buah jeruk, buah manggis. Nah, ini contoh. Kalau sudah selesai kita buat, baru kita simpan. Cara menyimpannya
adalah kita klik file, kita save, kemudian kita tentukan di mana kita save. Misalnya kita save di My Document, judulnya presentasi buah-buahan, itu judulnya, nama filenya, baru oke. Berarti dokumen baru yang sudah kita buat dengan judul buah-buahan yang dapat dijadikan obat sudah tersimpan. Nah, di bagian ini Bapak coba berikan cara menambahkan slide ya. Nah, kalau misalnya itu masih bagian daripada bagian-bagian kecil dari judul ini, kita tetap pakai layout yang title and content ya, title and content. Tapi kalau kita mau tambah slide-nya, slide terakhir ya, jadi biasanya slide terakhir itu hanya berisi ucapan terima kasih, maka atau kalimat penutup, kita tinggal pilih yang layout, yang slide layoutnya adalah title only. Jadi kita enter dulu, kita tambah slide dulu, boleh juga pakai ini, tambah slide ya. Oke, kita pakai itu aja ya, tambah slide, new slide, terus cari title only, maka placeholdernya pun hanya satu di bagian atas. Misalnya kita ketik, biasanya kita ketik apa, terima kasih, baru kita cari huruf yang menarik ya, kita letakkan di tengah-tengah. Oke, sudah selesai. Tapi kalau kita sisipkan slide, misalnya di antara 2 dan 3 slide yang menggunakan kolom yang dibagi 2, kita tinggal pakai ini aja, ini 2 kolom ya, maka dia akan ada 2 kolom ya. Itu terserah kita, bentuk slide-nya seperti apa di sini ada ya. Oke, sudah. Nah, bagian terakhir untuk di bagian ini Bapak akan coba berikan cara memberikan desain supaya slide-nya lebih menarik. Itu kita klik desain, baru kita pilih desain yang ada. Kita cocokkan. Kalau sudah kita pilih desainnya, kita tinggal atur ini. Kita atur, kita letakkan di sini boleh. Ya. Slide kedua terakhir. Kita sesuaikan dengan terus, atau kita mau ganti pakai tema yang lain. Mana yang bagus ya, kita coba yang ini. Oke. Setelah kita bikin ubah temanya, desainnya, maka kita juga harus sesuaikan letak teksnya. Kalau tidak kurang pas ya kita tinggal atur posisinya ya. Nah, di bagian ini kita bisa rubah juga modelnya. Di sini ada variasinya. Variasinya ya, kita bisa rubah variasi di sebelah. Jadi demikian ya anak-anak, bagian-bagian daripada program Microsoft PowerPoint dan cara membuat
presentasi baru dan juga menyimpannya. Cara menambah tadi sudah tahu ya, cara menambah slide, kamu letakkan kursornya, kemudian tambah di mana slide-nya, apakah di antara 1 dan 2, berarti klik di bagian pertama, baru klik slide-nya. Pilih bentuk slide yang kamu mau, ya sesuai dengan kebutuhan. Jadi demikian, Tuhan Yesus memberkati.